Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar Python pemrograman pada mata kuliah struktur data serta dosen pengampunya yaitu Bapak Ada Mashur Sajia. Baik, langsung saja. Eh, Adapun yang akan kita bahas mengenai pengantar Python pemrograman kali ini, yang pertama yaitu objek Python. Selanjutnya adalah jenis urutan, yang dimana dalam jenis urutan itu ada daftar, tapel, kumpulan, dan string. Kemudian yang ketiga ada class dictionary, kemudian yang keempat yaitu operator untuk urutan dan dictionary atau kamus. Yang kelima yaitu ada fungsi polimorfik, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada baca dan tulis file. Nah, di sini ada juga untuk bagian lanjutannya yaitu ada penanganan pengecualian atau exception handling, kemudian ada iterasi dan generator, yang ketiga itu ada Python convenience atau kenyamanan Python, yang keempat ini scopes and namespace atau cakupan dan ruang nama. Jadi mohon maaf di sini memang PDF-nya itu saya dalam bahasa Inggris namun saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi artinya atau terjemahnya kurang terlalu baik. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai Python sendiri, kita harus tahu apa sih Python itu. Jadi Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Nah, kenapa sih kita harus memakai Python? Padahal ada banyak bahasa pemrograman yang lain. Karena yang pertama, Python ini bekerja pada berbagai platform. Jadi bisa di Windows, bisa di Linux, bisa pada macOS, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sintaknya sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Jadi kayak sintaksnya itu kita tidak seperti bahasa pemrograman yang C++ yang bahkan titik komanya saja itu kita harus perhatikan. Jadi agak lebih rumit. Jadi kalau Python ini sederhana. Kemudian yang ketiga, menulis program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Jadi bahasa pemrogramannya ini ketika kita menulis program ini tidak perlu banyak-banyak. Maksudnya mungkin ketika kita ingin mendeklarasikan sesuatu pada bahasa pemrograman lain itu kita membutuhkan 20 baris. Nah, mungkin kalau pada Python kita hanya bisa membutuhkan 5 baris atau 10 baris untuk menampilkan sesuatu yang ingin kita tampilkan. Kemudian ada berjalan pada juru bahasa. Kemudian yang terakhir itu kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Jadi setelah kita menulis kodenya langsung bisa kita run. Nah, kemudian ada info terbaru mengenai Python, yaitu versi terbarunya itu ada Python 3 dengan beberapa pembaruan besar pada Python 2. Banyak hal-hal baru atau uh, sesuatu versi yang lebih baik daripada Python 2. Nah, kemudian IDE-nya itu ada PyCharm, Eclipse, dan Jupyter. Nah, untuk Python sendiri bagaimana dan gimana menulis program? Jadi untuk Python ini kodenya itu dapat dieksekusi secara online di Google Colab. Kemudian kalau di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code karena lebih tidak membutuhkan jaringan untuk mengaksesnya. Nah, untuk pengenalan Python sendiri itu bahasa Python itu sudah diintegrasi atau interpreted maksud saya, dan bisa maksudnya itu sudah ditafsirkan bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk tanda pagarnya ini digunakan untuk menyisipkan komentar. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kode namun kita ingin memberikan komen, kita bisa menggunakan tanda pagar.
Nah, contohnya di sini. Lalu kita run. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan program apapun pada saat kita jalankan karena ini bersifatnya komen. Jadi dia tidak menampilkan apapun pada saat kita menjalankan kode tersebut. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan tanda petik 2 sebanyak 3 kali atau tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Ya, ini juga bisa digunakan untuk komentar multibaris. Nah, jadi maksudnya dari dari tulisan tadi itu bahwa ketika kita menggunakan tanda petik 2 sebanyak 3 kali atau tanda petik 1 sebanyak 3 kali di awal dan di akhir kode, nah itu akan bisa membuat komen melebihi dari satu baris. Karena kalau untuk pagar sendiri dia ini sifatnya untuk satu baris saja. Ketika saya menurunkan di bawah, ini akan langsung menuliskan error. Karena dia hanya bisa memberikan komen hanya untuk satu baris saja. Tetapi kalau tanda petik 3 seperti ini, kemudian ini komen kita tulis, kemudian nama saya Hernelia, kita beri tanda petik 3 lagi di akhir, lalu kita jalankan. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Karena ini tanda petik 3, tanda petik 1 sebanyak 3 kali, dan tanda petik 2 sebanyak 3 kali juga itu bisa disebut komen. Namun perbedaannya dengan tanda pagar ini tadi, karena yaitu kalau untuk tanda petik ini, kita bisa menggunakannya melebihi dari satu baris. Sedangkan kalau untuk tagar sendiri, dia hanya bisa dipakai untuk satu baris saja. Nah, selanjutnya tanda garis ini yaitu dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris atau namanya backslash. Contohnya kita misal di sini print Melia. Nah, misalnya di sini penggunaan backslash itu ketika kita ingin memprint sesuatu dengan nama yang lain, misalnya N atau new line. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa backslash ini digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Nah, jadi terkadang kita ketika ingin menambahkan atau menulis berbagai kode, misalnya di sini saya langsung contohkan, kita hanya langsung menuliskan seperti ini saja. Kita tidak perlu menuliskan di bawah lagi print, kemudian kita tanda petik lalu tulis nama lagi satu-satu. Itu kan sangat merepotkan. Nah, dengan menggunakan backslash ini, itu bisa dengan satu kode saja bisa untuk dua output. Di sini saya akan memunculkan outputnya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada Harnelia dan Lia. Jadi kita tidak perlu menulis di bawah print lagi untuk menghasilkan atau memberikan output dua nama. Jadi cukup kita tambahkan backslash, kemudian ditambahkan N. Jadi N itu adalah new line atau baris baru. Selanjutnya yaitu blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Jadi maksudnya di sini dalam pemrograman Python kita menggunakan indentasi. Jadi indentasi ini untuk mendefinisikan sebuah blok kode dalam struktur kontrol. Contohnya itu seperti perulangan dan fungsi. Misalnya import host system Nah, seperti ini. Contohnya misalnya di sini if 5 lebih besar dari 0, kemudian titik 2. Nah, kemudian kita kasih print angka 5 lebih besar
dari 0. Jadi maksudnya di sini pada struktur kontrol seperti pencabangan ini, contohnya adalah if, ketika kita sudah memberikan struktur kontrolnya dan kondisinya di sini, maka nantinya dia akan menjalankan statementnya, yang dimana statementnya ini bisa dijalankan pada saat baris ini terindentasi benar. Hasilnya di sini muncul angka 5 lebih besar dari 0. Karena kita beri indentasi. Kalau kita tidak memberi indentasi seperti ini, maka dia akan menampilkan error. Jadi indentasi itu sangat penting. Jadi setelah statement, kita harus memberikan indentasi agar blok kodenya dapat dijalankan. Kemudian yang terakhir, bahasa Python ini tuh bahasa yang berorientasi objek, yang mana kita dapat membentuk kelas dasar untuk semua tipe data. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah kita mengetahui pendahuluan dari Python sendiri, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengidentifikasi. Jadi, pengidentifikasi ini adalah nama variabel yang peka terhadap huruf besar atau huruf kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Jadi pada Python ini, untuk identifiers merupakan nama untuk mendefinisikan variabel, huruf, angka. Kemudian Python identifiers ini paling mirip dengan variabel di Java atau sama dengan pointer atau variabel penunjuk dari C++. Jadi setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori dari objek yang dirujuknya. Nah, Python ini akan diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengidentifikasi dengan tipe data tertentu. Nah, di sini ada namanya reservoirs, yang dimana reservoirs ini kata yang sudah dipesan, atau kata ini kata yang tidak bisa ditulis untuk dijadikan sebagai variabel, karena ini adalah kata yang sudah ditentukan pada Python, seperti false, non, true, and, as, continue, else, from, in, not, return, or try. Nah, contohnya di sini kita hapus dulu. Misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 300. Nah, untuk A, B, dan C ini adalah variabel. Nah, seperti pada reservoir tadi, ada beberapa kata yang tidak bisa dijadikan variabel. Misalnya di sini saya menuliskan else sama dengan 3. Akan membentuk tanda merah seperti ini atau error. Nah, kemudian untuk A, B, dan C ini adalah variabel yang bisa kita sembarang nama, asal bukan variabel atau kata yang ada pada reservoir atau kata yang sudah dipesan tadi. Kemudian untuk 2, 3, dan 3 ini merupakan value atau nilai dari variabel itu sendiri. Kemudian untuk variabel ini memiliki ketentuan penulisan. Nah, yang pertama itu nama variabelnya ini tidak boleh dispasi. Jadi tidak boleh seperti ini. Tuh dia akan menampilkan tanda merah. Kemudian apabila kita ingin membuat spasi antar kata di variabel, kita harus menggunakan underscore kalau ingin membuat spasi pada variabel. Kemudian yang kedua yaitu nama variabel tidak boleh didahului dengan angka. Misalnya ya,
Saya menulis angka 203 sama dengan A. Nah, dia akan menampilkan tanda merah lagi nih, yang artinya itu error. Kemudian, ketika kita ingin membaliknya, diakhiri dengan angka, contohnya variabelnya A29, huruf terakhirnya itu 29, itu tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan saja. Karena bukan angka yang di depan huruf, tetapi angka di belakang huruf itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membuat dan menggunakan suatu objek. Yang pertama itu kita harus membuat kelas baru. Atau maksudnya adalah kita harus membuat sebuah instance baru dari kelas, yang dimana Python di sini kita merujuk pada contoh baru. Contohnya, saya tulis dulu. Misalnya di sini identifier-nya kita di sini kita beri nama atau variabelnya itu A dengan nilai 100. Jadi si A ini selain variabel dia juga merupakan objek, yang dimana objeknya itu mempunyai nilai, yang dimana objeknya AB dan nilainya 100. Selanjutnya di sini kita pakai alias, yaitu menugaskan pengidentifikasi kedua ke objek yang sudah ada. Misalnya di sini kita membuat objek kedua dengan nama BA, kebalikannya. Kemudian nilainya itu kita berikan AB. Jadi ketika kita jalankan, misalnya kita print dulu. Nah, di sini akan tampil 100 karena di sini kita sudah definisikan bahwa AB di sini sama dengan 100 dan BA ini sama dengan AB. Nah, BA di sini bertindak sebagai alias atau kita tetapkan sebagai variabel kedua untuk objek yang sudah ada. Nah, objek yang sudah ada ini yaitu adalah AB. Jadi, pada saat kita print BA, maka akan tampil hasil dari AB, yaitu 100. Selanjutnya, Python ini mendukung berbagai cara memanggil metode. Jadi yang pertama ada sort data, yaitu panggilan standar ke metode atau fungsi. Kemudian ada data sort, yaitu fungsi anggota. Sebentar kita akan mempelajari dalam beberapa waktu ke depan. Selanjutnya yaitu jenis metode. Yang pertama itu ada pengakses atau aksesor, yaitu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda atau objek, tetapi tidak mengubah keadaannya. Contohnya seperti ini, pada bagian template atau instructor init-nya sudah diatur seperti ini. Kemudian di sini dipakaikan aksesor untuk memperoleh atribut-atribut yang sudah ada pada instruktur ini. Kemudian yang kedua ada mutator atau metode pembaruan, yaitu mengubah keadaan objek. Contohnya seperti ini, mutator. Jadi ketika kita sudah mengget atau mendapatkan atribut dari instruktur init ini, kita setlah atribut tersebut sesuai keinginan kita. Contohnya bisa dilihat di sini.
Kemudian pada bagian yang ketiga, sebuah kelas itu kekal atau tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi atau inisiasi yang selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya kelas float, integer, boolean, dan juga string. Misalnya di sini kita buat sebuah kelas. Kemudian pertama kita buat suatu fungsi sebagai template atau konstruktor yang mana kita kenal dengan init, jadi def init. Nah, untuk parameternya itu adalah cell yang akan menggantikan objek-objek yang akan kita buat nantinya. Kemudian nama, name, kemudian di sini kita berikan self.nama sama dengan nama. Lalu di bawahnya kita ganti saja nama dengan name. Selanjutnya kita gantikan aksesornya saja, untuk mengakses atribut yang telah kita tetapkan pada konstruktor init. Get atribut. Oke, ternyata di sini kita salah menuliskan kelasnya. Nah, kita lanjut lagi untuk menuliskan get atributnya. Di sini parameter yang kita gunakan adalah self. Kemudian kita buat identifier atau atributnya, yaitu atribut sama dengan masukkan ke dalam list self.nama, self.name. Kemudian kita kembalikan nilainya, yaitu nah, kemudian kita buat fungsi untuk mutatornya, yaitu untuk mengubah keadaan objeknya yang ini. Jadi di sini kita def set atribut, kemudian self titik nama, koma self titik name. Kemudian kita copy di sini seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita uji coba, kita buat objek yang dimana objeknya ini akan kita buat setara dengan self yang menggantikan peran objek pada saat setiap kali kita membuat objek baru. Misalnya mahasiswa 1. Kemudian kita panggil kelas mahasiswanya dengan nama Harnelia. Kemudian name. Oh, kalau angka ternyata itu tidak pakai
tanda petik, langsung saja S1, S1 di 2056. Kemudian dijalankan kembali. Saya lupa memprint, jadi kita print terlebih dahulu. Nah, seperti ini lalu kita jalankan ulang. Di sini masih terdapat kesalahan, sepertinya saya akan mencoba perbaiki terlebih dahulu. Di sini pada line 21, mahasiswa set atribut. Oh, ternyata di sini kita tetap menggunakan get atribut karena kita ingin menampilkan hasil. Ini kita coba ulang. Nah, di sini akan muncul dua output. Yang pertama yaitu pada kolom pertama yaitu Harnelia 2256. Yang kedua ini adalah mutator, yaitu setelah kita mengubah suatu objeknya menjadi nama pendek saya, Lia, dengan name yang sama 22056. Nah, selanjutnya itu ada kelas tipe urutan, yaitu daftar kelas, ada tabel kelas, kemudian ada kelas string, dan yang terakhir itu kelas set atau mengatur atau membukukan set kelas. Jadi yang pertama ini kita masuk pada daftar kelas atau kelas daftar. Yang pertama yaitu adalah list ini menyimpan urutan objek. Contohnya di sini bisa kita lihat, di sini ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya yang merupakan bilangan prima. Nah, apabila kita masukkan ke dalam definisi list yang menyimpan sebuah urutan objek, maka dia akan menjadi struktur yang diferensial. Karena secara teknis, list ini menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, elemennya ini merupakan urutan berbasis array dan diindekskan, yang dimana indeks ini dimulai dari 0. Jadi, daftar dengan panjang seperti ini memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1 inklusif. Jadi, walaupun di sini 235, kalau disimpan dalam suatu list, akan menjadi indeks 0, 1, 2. Ini indeks 0, ini indeks 1, dan indeks seterusnya. Nah, di sini jika kita hitung di sini ada 11, namun di sini indeksnya hanya sampai 10 karena dimulai dari 0. Atau misalnya di sini 11, kemudian rumusnya ini n kurang 1, jadi n-nya itu 10, 10 dikurang 1, 11 dikurang 1 sehingga 10. Jadi di dalam list ini diindeks dengan urutan berbasis 0 sampai 10. Selanjutnya, Python ini menggunakan karakter tanda kurung siku ini sebagai pembatas untuk literal daftar, dengan list ini merupakan daftar kosong atau list kosong. Nah, cara lain tidak menggunakan kurung siku ini yaitu kita menggunakan sebuah konstruktor. Nah, konstruktor ini kita tulis dengan list, kemudian buka kurung tutup kurung. Ini akan menghasilkan daftar kosong secara default. Namun, konstruktor ini akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable atau perulangan. Nah, kalau untuk list itu sendiri itu sebuah urutan yang bisa diubah. Jadi, elemennya itu dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan si list itu sendiri. Kita akan coba praktikan pada bagian ini. Kita hapus saja ini.
Misalnya di sini kita ingin membuat list mengenai film, kemudian kita berikan di sini film Barbie, kemudian film horror. Nah, kemudian kita jalankan. Akan tampil seperti di layar ini, yang dimana didefinisikan sebagai list. Kemudian di sini yang menjadi bagian pertama tadi yang ini. Kemudian misalnya kita biarkan kosong seperti ini. Nah, dia akan tetap jalan, namun definisinya tuh seperti ini, kosong. Hanya tanda kurung siku saja. Kemudian selanjutnya ini menggunakan konstruktor list. Jadi kita bisa tidak menggunakan list, kita bisa menggunakan list buka kurung Barbie horror. Kemudian kalau kita jalankan, misalnya di sini kita menggunakan satu saja, misalnya di sini. Nah, di sini dia akan disimpan ke dalam beberapa elemen yang identifikasi sebagai indeks. Jadi indeks ke-0 ada B, indeks ke-1 A, dan indeks ke-2 itu R, dan seterusnya. Nah, selanjutnya list ini juga adalah urutan yang bisa diubah. Misal di sini kita gunakan kurung siku. Ada 2, 3, 4, dan 5. Kita di sini akan menggunakan elemen-elemen yang dimana elemennya ini akan tertambah di akhir nanti. Misalnya di sini laptop, kemudian kita menggunakan metode append. Misalnya di sini, misalnya saya ingin menambahkan angka 6 ke dalam list. Nah, di sini sudah tertampil atau sudah tertambah angka 6 di dalam list tersebut. Nah, misalnya kalau di sini saya ingin menghapus film.remove. Di sini saya ingin menghapus angka 34. Jadi kita film.remove, kemudian kita print ulang. Nah, di sini angka 34 ini sudah tidak ada pada list tersebut. Nah, selanjutnya jika saya ingin menambahkan suatu angka ke dalam list tersebut, misalnya di sini film.insert. Nah, di sini yang pertama ini ketika kita ingin menambahkan suatu list atau suatu angka ke dalam list, maka di sini kita akan menentukan yang pertama, kita akan menempatkan angka tersebut di iterasi yang keberapa. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan angka tersebut ke iterasi yang ke-0, berarti 0, diganti jadi 12. Lalu saya run ulang. Nah, di sini untuk indeks yang ke-0 ini terganti dengan 12. Jadi, maksud dari insert ini ketika kita menambahkan suatu angka dengan kita tetapkan indeksnya, maka indeks tersebut akan berubah menjadi indeks yang sesuai dengan yang kita tambahkan. Misalnya di sini tadi saya menambahkan angka 12 ke dalam indeks 0, maka indeks yang 0 ini yang seharusnya tadi angka 1 akan terganti menjadi angka 12. Nah, selanjutnya yaitu kelas tuple, yang dimana sebuah versi urutan yang elemennya itu tidak dapat diubah. Jadi elemennya itu tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutannya. Nah, tanda kurung ini biasanya itu
membatasi sebuah tupel dengan angka atau simbol ini menjadi tupel kosong. Nah, untuk menyatakan tupel dengan panjang 1 sebagai literal, koma ini harus ditempatkan setelah elemen, namun di dalam tanda kurung. Misalnya, seperti di bawah ini. Adalah tupel satu elemen. Kita langsung coba saja. Kita hapus, kemudian di sini film kita misalnya di sini horor dengan film aksi. Kemudian kita print film. Lalu kita jalankan. Maka di sini akan tampil horor dan aksi. Nah, apabila kita ingin mengecek tipenya, di sini tipe, kemudian tambahkan tanda kurung, lalu kita jalankan. Nah, di sini kelasnya sudah menjadi kelas tupel. Selanjutnya, ketika kita mengisi tupelnya ini kosong, maka apabila kita print, maka akan tetap didefinisikan sebagai kelas tupel, walaupun isinya itu tidak ada. Jadi tupel itu tupel kosong. Kemudian kita coba terapkan yang tidak bisa diubah. Misal di sini kita tes tambahkan film event, tambahkan film romantis. Lalu ketika kita jalankan, dia akan bernilai error karena tuple object has not attribute event, maksudnya itu pada tuple tidak memiliki atribut event. Jadi atribut apapun atau baik itu event atau yang sejenisnya itu tidak bisa digunakan pada tuple. Selanjutnya yaitu kelas string yang dimana mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya, halo, jangan khawatir. Kita langsung tes saja. Di sini halo, lalu kita print film, lalu kita run ulang. Ini merupakan tipe string. Nah, coba kita tes ini tipenya apa. Lalu kita jalankan. Maka di sini didefinisikan sebagai kelas string. Nah, selanjutnya di sini karakter Unicode juga dapat disertakan. Misalnya di sini kita langsung tes saja. Kita copy. Lalu kita paste. Lalu kita jalankan. Nah, akan sama seperti ini. Nah, kemudian tanda petik 1 kali dan 3 kali untuk komentar multibaris. Tadi ini sudah saya jelaskan pada penjelasan di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu karakter individual dari string yang dapat diakses menggunakan operator tanda kurung siku ini. Jadi misalnya ketika saya ingin mengambil angka 2-nya, jadi kita gunakan saja operator tanda siku, lalu kita tentukan x yang keberapa.
Nah, berhubung di sini saya ingin mengambil angka 2 yang dimana angka 2 ini indeksnya 0, maka ketika saya jalankan, maka dia akan hanya menampilkan indeks ke 0 yang dimana indeks ke 0 itu adalah 2. Yaitu selanjutnya ada kelas himpunan, yang dimana kelas himpunan ini mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, keuntungan utama menggunakan set ini dibandingkan dengan list, yaitu set ini mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam sebuah set yang didasarkan pada struktur data yang disebut dengan table hash. Kemudian ada dua batasan pada set ini. Yang pertama, tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Dan yang kedua, hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python. Contohnya itu integer, float string, tuple, dan frozen set. Nah, untuk yang kedua ya ini, kelas frozen set sendiri adalah bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Yang mana himpunannya ini menggunakan kurung kurawal sebagai pembatas suatu himpunan. Mungkin di sini kita langsung akan coba. Kita buat set terlebih dahulu. Lalu kita run. Maka akan tertampil seperti ini dan masih terdefinisi sebagai set kosong. Nah, selanjutnya kita masukkan elemen di dalamnya. Misalnya 1, 2, 3. Dan ketika kita jalankan, maka akan menjadi seperti ini yang dimana angkanya ini dimasukkan ke dalam suatu set. Lalu misalnya kita ingin menggunakan constructor set. Kemudian seperti ini. Lalu kita tes jalankan. Nah, dia akan berubah tanda kurungnya menjadi kurung kurawal. Selanjutnya kita masuk pada kelas dictionary, yaitu mewakili sebuah dictionary atau kamus atau pemutaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait dengan nilai-nilai, yang dimana literalnya menggunakan kurung kurawal. Langsung saja kita coba di sini. Sini kita menggunakan kurung kurawal. Yang membedakan dengan set ini pada dictionary ini, untuk memaksud ini kita menggunakan key. Misalnya key yang pertama itu horror. Dengan XC. Maka di sini akan menjadi kelas dictionary yang memiliki nilai dan value. Maksud saya key and value. Kemudian bentuk literal, apabila kita tidak menghasilkan parameter, maka akan menghasilkan dictionary kosong. Misalnya tadi di sini kita hapus saja, lalu kita jalankan, dia akan tetap tampil dan masih terdefinisi sebagai dictionary kosong. Jadi alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter seperti pada dictionary sebagai pasangan.
Nah, selanjutnya yaitu ekspresi, operator, dan prioritas. Yang pertama di sini ada operator logika, ada not and or, di sini tidak kelihatan. Yang dimana mengenai operasi logika ini atau disebut dengan boolean, yaitu tabel kebenaran yang untuk operatornya itu terdiri dari not, or, and, for. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode yang terdiri dari not, or, and, dan juga XOR. Nah, kita langsung jalankan saja. Nah, di sini yang dimana untuk pada bagian not itu kita mempunyai sebuah variabel A yang nilainya itu false, kemudian variabel B yang nilainya true, kemudian variabel C yang nilainya adalah not A. Jadi nilai yang variabel A yang sebelumnya false, yang ketika kita notkan maka akan menjadi true. Jadi ketika nilai boolean yang kita tetapkan pada suatu variabel apabila dinotkan akan berubah. Berubahnya itu berkebalikan. Jadi contohnya di sini yang sebelumnya false ketika dinotkan dia akan berbalik menjadi true. Begitu pula sebaliknya, misalnya di sini adalah A-nya true kemudian dinotkan maka akan menjadi false. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan OR. Jadi OR ini ada dua persyaratan. Yang pertama, jika salah satu true, maka hasilnya adalah true. Di sini bisa kita lihat, jadi false or true. Oh, mohon maaf, di sini saya lupa mengubah menjadi OR. Saya ubah terlebih dahulu, mohon maaf. Makanya di sini harusnya tadi di sini ketika OR itu mendapatkan true, maka hasilnya akan true. Kita ubah dulu. Nah, lalu kita hapus dulu run ini, lalu kita jalankan ulang. Nah, sesuai yang telah tadi saya sebutkan bahwa untuk peraturan untuk OR itu jika salah satu true maka hasilnya adalah true. Nah, bisa kalian lihat di sini. Salah satunya ada true maka akan mendapatkan true. Nah, untuk ini false or false maka sudah pasti hasilnya ada false. Jadi kuncinya adalah ketika mendapatkan sebuah true maka hasilnya adalah true. Nah, selanjutnya pada pengaturan kondisi pada n ini, jika salah satu false-nya itu, maka hasilnya adalah false. Yang dimana pada sebuah kode ketika kita ingin menampilkan suatu OR, maka tidak harus dua-duanya terpenuhi. Kalau misalnya satu sudah terpenuhi, maka kode tersebut sudah bisa dijalankan. Berbeda dengan n sendiri. Nah, kalau n sendiri dia ini, dua-duanya harus terpenuhi. Jadi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dijalankan kode tersebut. Jadi and ini kebalikan dari or. Jadi ketika ada false, maka hasilnya pasti false. Oke, yang selanjutnya ada XOR. Nah, di XOR ini persyaratannya adalah akan bernilai true jika salah satu true, sisanya false.
Jadi di sini tuh akan bernilai true jika salah satu nilainya uh, true. Jadi kalau misalnya true dua-duanya, maka dia akan false. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai operator logika. Kemudian selanjutnya ada operator kesetaraan, contohnya adalah sama dengan, tidak sama dengan. Sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu. Contoh yaitu is dengan not. Di sini saya sudah mempunyai kodenya juga. Saya hanya tinggal langsung akan jalankan saja. Mohon maaf, saya hapus terlebih dahulu. Nah, bisa di sini kita lihat. Yang pertama itu ada is. Misalnya di sini kita mempunyai variabel a sama dengan 4 dan b sama dengan 4. Nah, is ini akan bernilai true jika yang dibandingkan adalah sama dalam hal nilainya. Dan dia itu akan bernilai false apabila yang dibandingkan dan isnya itu tidak sama. Nah, berhubung ini sama, maka di sini akan bernilai true. Perbedaan dengan yang pada variabel ini, ketika A sama dengan 4, B sama dengan 100, ketika kita iskan, maka hasilnya adalah false, karena pada perbandingan nilainya atau value-nya itu tidak sama. Kemudian ada is not. Nah, is not ini dia ini berkebalikan. Jadi akan bernilai true jika yang dibandingkan ini itu tidak sama. Dan akan bernilai false jika yang dibandingkan adalah sama. Nah, contohnya seperti ini. A sama dengan 4, B sama dengan 4. Ketika dibandingkan, maka akan bernilai false karena nilai yang dibandingkan adalah sama. Sedangkan ketika perbandingan dalam suatu variabelnya ini berbeda, maka akan hasilnya adalah true. Karena A ini dengan nilainya 4 dan B ini nilainya 100 itu kan berbeda, jadi dia akan menghasilkan true. Selanjutnya ada operator pembandingan. Nah, di sini saya sedang mempunyai kode juga. Di sini saya sudah menyiapkan kode untuk operator aritmetika dan operator bitwise. Ini kita langsung run saja. Nah, ini adalah kodenya, bisa dilihat. Nah, di sini sudah saya setkan A itu 7 dan B sama dengan 180. Nah, jika kita menggunakan lebih dari, maka dia akan sesuai dengan perbandingan yang kita tetapkan. Misalnya kita ingin tahu apakah nilai 7 itu apakah lebih besar dari 180, maka hasilnya adalah false. Karena memang 7 itu tidak lebih besar dari 180. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, misalnya 180 lebih besar dari 7, maka hasilnya adalah true. Karena memang 180 itu lebih besar daripada 7. Nah, kalau kurang dari itu sebenarnya hampir sama dengan lebih dari. Jadi ketika kita tes A sama dengan 7, kemudian B sama dengan 180, jadi A itu lebih kecil dari 180, maka dia akan bernilai true. Karena yang sebenarnya memang terjadi adalah 7 ini memang lebih kecil daripada 180. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ketika kita contohkan kalau misalnya B ini lebih kecil daripada A, maka dia akan menghasilkan false. Karena kenapa? Karena memang 180 itu tidak lebih kecil dari 7. Maka di sini dia akan menampilkan false. Nah, kemudian di sini ada operator bitwise. Di sini saya akan mencontohkan bitwise OR saja untuk mempersingkat waktu. Jadi, operator bitwise ini disebut juga sebagai operasi binar atau binary yang merupakan operasi pada masing-masing bit.
Nah, misalnya di sini kita sudah set A sama dengan 7, B sama dengan 180. Di sini juga kita sudah tampilkan nilai binarnya itu nilai dengan 8 bit. Begitu pula dengan nilai B. Maka di sini akan tampil nilai binarnya. Di sini saya akan mencoba mensejajarkan. Uh, jadi saya ganti saja nomornya dulu, lalu kita run ulang biar sejajar. Nah, di sini sudah sejajar. Uh, saya lupa menuliskan kodenya untuk membandingkan seperti yang kita ketahui ketika true bertemu dengan false. Jadi saya akan menambahkan sedikit kode. Jadi akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk OR ini cara paling mudah ini kita sejajarkan bitnya seperti ini. Kemudian kita analisis satu persatu. Jadi seperti penjelasan pada operator logika sebelumnya, apabila OR maka jikalau salah satunya bernilai true maka hasilnya adalah true. Dan selebihnya itu adalah false. Bisa kita lihat di sini. Di sini 1 dengan 0. 1 itu kan true dan 0 itu false. Jadi ketika ada satu true maka hasilnya adalah true. Kemudian ini sama seperti ini. 1 itu true, kemudian 0 itu false, true dan false itu jadi true. Jadi mungkin seperti itu sedikit penjelasan mengenai cara binar untuk cara cepatnya dalam OR binar. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengimplementasian mudahnya. Jadi sehingga binarnya akan berubah seperti ini ketika di OR. Dan didefinisikan nilai itu 15. Kenapa 15? Karena nilai-nilai yang telah kita tetapkan setelah kita tetapkan binarinya lalu dirumuskan dengan 2 pangkat n. 2 itu adalah eksponennya. Kemudian kita hitung pangkatnya itu mulai dari belakang di sini. Jadi pangkatnya itu sama seperti indeks, jadi dimulai dari 0. Namun kebalikannya, diawali dari belakang dan sampai ke depan. Jadi dapatkan nilainya 15 dan binarnya itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu mengenai ekspresi operator dan prioritas. Selanjutnya yaitu ada, maksud saya mengenai operator-operator logika. Selanjutnya kita masuk pada operator sequence atau operator urutan, yang dimana pada Python itu mengandalkan pada pengindeksan yang urutannya dari 0. Sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n dikurang 1 inklusif. Kemudian pada bahasa Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Contohnya, saya sih punya sebuah list motor, kemudian mereknya. Nah, ketika saya ingin mengakses peindeksannya mulai dari belakang, berarti saya ingin mengakses dari Yamaha ini. Nah, di sini berarti kita indekskan dengan indeks negatif. Jadi ketika kita mengindekskan negatif, berarti dia akan memulai dari belakang. Satu. Ini adalah kebalikannya. Jika kita ingin menampilkan indeks yang pertama, berarti kita pakai indeks 0. Namun ketika kita ingin menampilkan indeks yang paling belakang, berarti kita menggunakan indeks min 1. Oke, kita buat 2 saja langsung. Kita ganti di sini dengan
angka 0. Nah, di sini sudah tertampil bahwa indeks dengan min 1 yaitu angka atau list yang terakhir dengan menggunakan pengindesan min 1. Dia akan mengambil urutan dari yang paling belakang. Kemudian yang kedua, mengiris atau interval setengah terbuka. Contoh data ini seperti ini, menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks. Hanya berarti maksudnya itu dia hanya akan mengambil indeks ketiga sampai indeks ke-8. Soalnya di sini kita langsung coba. Ketika kita ingin mengambil dengan seri indeks ke-1 dan ke-2 saja, berarti di sini kita tulis, kita jalankan. Nah, di sini dia hanya akan menampilkan pada indeks H1 dan 2. Nah, kenapa di sini kita menulis indeks 3? Karena pada rumus sebelumnya, walaupun di sini kita menulis 3, dia tetap akan menampilkan hanya sampai indeks kedua dengan rumusnya itu N dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi indeks yang akan ditampilkan hanya indeks 1 sampai dengan indeks kedua yaitu motor Satria dengan Yamaha. Selanjutnya, semua urutan menentukan proses perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbandingan pertama ditemukan. Nah, ini adalah contoh yang telah kita coba tadi. Ini untuk akses elemen itu saja kita langsung menulis indeksnya. Namun ketika kita ingin mengakses dari beberapa saja yang kita ingin tampilkan pada indeks, maka kita tulis untuk indeks yang pertama itu di awal, kemudian tanda titik 2 itu setelahnya kita tulis indeks yang paling terakhir dengan rumus N kurang 1. Jadi ketika kita ingin menampilkan indeks sampai indeks 8, maka kita menulisnya di sini adalah nomor 9. Nah, ini yang kedua, start stop step. Jadi kalau kita ingin menampilkan sebuah indeks dengan angka yang lompat, misalnya kita ingin menampilkan angka 1 sampai 7, tetapi setiap keluarannya itu melewati 2 angka. Berarti kita tulis start, misalnya di sini start dari indeks 1, kemudian stopnya di indeks ke-7, kemudian dia di sini akan melewati 2 step. Kita tulis 2, yang dimana berarti dia akan hanya menampilkan indeks 1, kemudian langsung ke indeks ke-3, lalu langsung indeks ke-5. Contohnya itu kita hanya ingin mengambil indeksnya Revo dengan Yamaha. Nah, Satria ini kita tidak mau tampilkan pada layar. Berarti kita menggunakan pas tadi, stop. Berarti indeks 0 ini kita hilangkan. Begini. 0, 1. Nah, di sini bisa dilihat di sini saya hanya menampilkan Revo dengan Yamaha karena saya memberikan pada stop pada indeks yang kedua, yang artinya ini adalah step itu dilewati sebanyak beberapa elemen. Jadi ada beberapa step yang misalnya kita tidak ingin tampilkan, maka kita tinggal hanya menuliskan itu pada akhir kode. Nah, untuk yang seperti ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa S tambah T, K kali S, V
val in s, val not in, ini sudah dijelaskan. Sama dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan ini juga untuk operator setnya tadi ini sudah dijelaskan pada operator comparison tadi atau operator perbandingan tadi. Begitu pula untuk operator kamus atau dictionary, nama variabelnya, kemudian key-nya. Untuk dictionary, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menampilkan, berarti kita tidak menggunakan indeks. Kita di sini pakai dictionary ini, kita berarti menampilkannya itu dengan menuliskan Q-nya. Q. Nah, Q-nya di sini adalah nama. Dan valuenya itu adalah Satria. Bisa kita run. Saya lupa menuliskan tanda petik. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus terlebih dahulu, lalu kita run ulang. Nah, di sini telah tertampil value dari key nama sendiri. Jadi perbedaan dari dictionary itu ketika kita ingin menampilkan yang di dalam variabel, yang di dalam indeks, maka kita menampilkan key-nya, bukan indeksnya. Nah, selanjutnya untuk meremove key yang ada pada dictionary, yaitu caranya kita tulis del. Nah, di sini sudah terdapat dictionary kosong karena sebelumnya kita sudah menghapus variabel motor yang di dalamnya itu ada dictionary nama. Jadi dia hanya akan menampilkan kamus kosong atau dictionary kosong, seperti yang bisa kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya tadi untuk in, not in, sama dengan dan tidak sama dengan, itu kurang lebih sama dengan operator comparison yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini operator penugasan yang diperluas. Ini kurang lebih sama, di mana kita membuat variabel, kemudian kita membuat suatu variabel alias atau variabel kedua. Di mana jika kita membuat variabel kedua, lalu nama di sini, lalu kita buat untuk variabel pertama, maka tab akan memunculkan nilai dari variabel pertama. Nah, kalau untuk contoh ini berarti si variabel beta ini ditambahkan dengan variabel 4 dan 5 yang ada di dalam variabel alpha. Nah, selanjutnya prioritas operator yang dimana di dalam pemrograman ada beberapa operator yang menjadi prioritas pertama dalam membuat sebuah kode. Yang pertama ada member access, kemudian function method, eksponen atau pangkat, kemudian unary, multiplication, addition, bitwise, comparison, logical, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ya, ini merupakan adalah operator-operator prioritas atau yang paling dahulu dijalankan atau paling prioritas. Nah, selanjutnya aliran kontrol. Ini mana kontrol flow if, while, for, break, and continue. Di sini saya sudah menyiapkan kode, langsung saja kita jalankan.
Sini siapa namamu. Nah, yang pertama di sini jika first condition first body. Jadi jika kondisi pertama terpenuhi, maka blok kode akan dijalankan. Berarti di sini misalnya di sini tuh blok kode yang pertama itu Lia. Berarti kita tulis langsung memunculkan halo, kemudian langsung menutup karena blok kode pertama sudah terpenuhi dan blok kode selanjutnya tidak akan dijalankan. Yang kedua, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dibuat sebuah else if atau elif yang dimana ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dilangkahi atau dilewatkan dan masuk pada kondisi kedua, yang dimana jika kondisi kedua terpenuhi, maka kondisi kedua yang akan ditampilkan di layar. Misalnya di sini kita tulis blok kode kedua. Oh, ternyata saya lupa menuliskan name. Kita print ulang terlebih dahulu. Lalu kita tulis pada blok kedua. Nah, di sini akan langsung memunculkan hasil pada blok kedua dan keluar dari program. Karena blok kode yang kedua ini sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, selanjutnya sama dengan yang selanjutnya yaitu kondisi ketiga. Jadi jika kondisi kedua tidak sesuai, masuk pada kondisi ketiga. Nah, dan kondisi ketiga ketika terpenuhi maka langsung akan mengakhiri kode. Kemudian bagaimana jika dari blok 1 sampai blok ketiga ini tidak terpenuhi, maka kita akan menjalankan else. Jadi misalnya di sini kita karena sebelumnya kita sudah tentukan untuk kondisi yang pertama itu namanya harus Lia, kondisi kedua namanya harusnya Lia, dan seterusnya. Nah, jika tiga-tiganya blok ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan else. Misalnya kita tulis nama sembarang di sini, maka dia akan menampilkan blok kode, maaf, kamu bukan nama yang ada di blok 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai if dan juga else if dan else. Selanjutnya bagaimana kalau untuk while condition dan juga for element in iterable atau iterasi. Jadi mereka ini akan termasuk pada perulangan. Nah, ini dari jenis perulangannya itu menggunakan while dan conditionnya akan menampilkan hasil. Jadi jika terpenuhi maka akan atau blok kode yang tersebut akan dijalankan. Begitu pula dengan for. Di sini saya hanya menggunakan salah satu saja. Ini saya menggunakan for. Langsung saja kita jalankan. Kita hapus dulu. Nah, misal di sini kita punya list angka ada 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian kita for i in angka-angka list. Jadi setiap nilai ini kita
inisialisasikan yang di dalam list ini. Kita print I tersebut menjadi I sekarang. Jadi ketika kondisinya benar, maka dia akan menampilkan I sekarang 1, I sekarang 3, dan selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu, dan begitu pula untuk penggunaan while. Selanjutnya kita beralih ke pernyataan break, yaitu pernyataan yang mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Nah, ada juga pernyataan continue atau pernyataan yang menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan berhenti. Namun lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Jadi ada yang dilewati. Kalau kita menggunakan continue itu ada yang dilewati. Nah, saya pada kode di sini saya sudah menyiapkan kode untuk break dan continue. Seperti ini. Kita langsung jalankan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini kita sudah tetapkan angka ini sampai dengan 0. Kemudian kita definisikan perulangannya menggunakan while dengan kondisi angkanya itu kurang dari 5. Nah, ketika terpenuhi, maka angkanya itu bertambah dulu dengan 1, lalu di print angka sekarang sama dengan angka. Maka angka sekarang 1, maka dia akan menuliskan selanjutnya angka sekarang 2, selanjutnya. Nah, ketika angka sekarangnya itu menuju ke 3, dia akan break. Kita break dan printnya itu menjadi tulisan tersebut. Setelah itu langsung finish. Walaupun pada kondisinya di sini masih besar, masih bisa pada angka 4. Namun ketika kita sudah menuliskan break, maka dia akan atau program akan keluar dari kode atau berhenti. Walaupun kondisinya ini belum selesai. Nah, berbeda dengan continue. Nah, jika continue ini bisa kita lihat di sini. Continue ini dia akan membuat perulangan meloncat ke step selanjutnya. Maksudnya dia akan melewatkan. Nah, contohnya sama seperti tadi. Angkanya itu kurang dari 5, dia akan menjalankan keseluruhannya sampai kurang dari 5. Lalu kita setkan, mohon maaf di sini continue harusnya. Jika angka sama dengan 3, maka dia akan memprintkan yang berbeda dari angka 1, 2, 4, dan 5. Nah, di sini kita bisa lihat pada angka 1, 2, 4, dan 5 yaitu grid. Nah, ketika angka 3 dia memprint luar biasa. Nah, perbedaan dari break dengan continue itu sendiri ya, karena kalau pada continue ketika kita memberikan suatu definisi di sini, dia akan tetap melanjutkan perulangan tersebut. Berbeda dengan break, ketika kita memberikan sebuah perandaian, jika sama dengan 3, dia langsung akan break atau keluar dari program. Nah, bisa dilihat di dari sini tetap pada angka 4 dan 5 itu akan sama dengan angka 1 dan 2, hanya angka 3 yang berbeda karena kita menggunakan continue. Nah, untuk fungsi sendiri itu sebelumnya kita harus tahu fungsi itu apa. Jadi fungsi itu dalam bahasa Inggris
biasa disebut dengan function atau df. Yang namanya adalah subrutin atau rutin. Nah, kalau untuk membuat fungsi sederhana, kita bisa menggunakan format def ini, terus nama fungsinya. Nama fungsinya di sini saya menuliskan tambah, kemudian badan fungsinya ini adalah aksi yang akan dilakukan terhadap fungsi yang akan dipanggil. Kemudian di sini nama fungsi, kita langsung run saja. Nah, di sini sudah muncul angka 5 dengan 9 karena setelah kita buat suatu def atau function di sini, kemudian angka tambah 2, 3. Jadi maksudnya angka kedua ini yaitu angka 1 akan dimasukkan di sini, lalu 3 ini akan dimasukkan pada angka yang kedua. Jadi angka 1 ditambah angka 2 atau 2 ditambah 3 itu hasilnya 5, begitu pula dengan angka lagi. Jadi dengan menggunakan function itu sendiri akan mempermudah saat kita membuat sebuah kode. Nah, inilah penjelasan mengenai fungsi. Selanjutnya itu ada pada masukan atau keluaran atau berkas input-output. Nah, untuk input dari keyboard itu menggunakan metode input, kemudian output itu dari konsol kita menggunakan print. Jadi misalnya, nah di sini kita gunakan misalnya film sama dengan input. Kita input, kemudian kita tulis di sini misalnya masukkan genre film. Kemudian print. Nah, seperti ini langsung saja kita run. Nah, di sini ketika kita disuruh menginputkan atau masukkan genre film, misalnya saya ingin menulis di sini film Vina. Ini adalah inputnya, maka ketika kita enter, maka outputnya yaitu yang ada pada variabel film atau yang telah kita masukkan, yaitu Vina. Selanjutnya yaitu ada penanganan berkas. Nah, di sini misalnya saya membuat file baru. .py. Nah, bisa dilihat sini kita masih kosong. Kemudian kita gunakan file handling dari input untuk file yang baru kita buat. Misalnya kita buat variable file sama dengan atau file yang akan kita tangani. Nah, di sini file yang akan kita tangani adalah nama filenya cth.txt. Nah, seperti ini. Kita buat dulu cth-nya. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, di sini saya ingin menulis pada file ini sesuatu. Kita bisa menulisnya itu lewat dari file yang baru kita buat ini. Contohnya itu kita tulis A, lalu kita file .write. Kemudian file kita tutup, file.upload. Kemudian kita print. Di sini akan muncul IO text IO wrapper, name-nya itu
cth.txt, kemudian modenya A, kemudian encodingnya itu CP1252. Nah, bisa kita lihat pada file cth.txt ini sudah muncul nama saya yang telah saya tambahkan pada file lain atau saya tulis pada file lain. Nah, kalau kita ingin menampilkannya juga di sini, cukup kita tulis kita open dulu. Kemudian file.read. Nah, sepertinya lalu kita jalankan. Tunggu, beberapa ada kesalahan. Kita ganti dulu modenya, lalu kita run ulang. Nah, di sini dia menampilkan di dalam file ini juga, tidak hanya menampilkan pada file cth.txt ini. Kurang lebih seperti ini penjelasan mengenai input dan output. Selanjutnya yaitu penanganan pengecualian, atau dalam bahasa Inggrisnya itu exception handling. Jadi pengecualian ini adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian adalah proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Hal ini mencakup dua tugas utama. Yang pertama, kita lemparkan pengecualian yang sesuai, kita raise atau assert atau naikkan dan tegaskan. Kemudian yang kedua itu menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Nah, misal di sini kita langsung pada kodenya saja. Kita punya program angka, sama dengan integer, kemudian input, masukkan angka, kemudian hasil sama dengan 10 angka. Jadi kemudian nah, maksudnya ini 10 ini dibagi dengan angka yang kita masukkan. Jadi apapun angka yang kita masukkan di sini nanti akan dibagi dengan 10. Kemudian kita print hasil. Nah, kita jalankan. Misalnya di sini kita masuk angka 5, kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu 2. Jadi 10 dibagi 5 itu 2, dan itu sudah benar. Nah, kalau misalnya kita masukkan di sini 10 dibagi 0, maka dia akan error. Nah, itu bisa ditangani dengan penanganan pengecualian atau exception handling. Caranya itu kita gunakan exception. Jadi karena ada angka yang akan membuat error, maka kita membuat exception atau pengecualiannya. Kita tinggal tulis try. Kemudian kita indentasi dulu. Kemudian accept, print, angka tidak valid misalnya.
Nah, seperti ini kita akan run ulang. Nah, jadi kita di sini ketika kita masukkan angka 0, dia akan langsung menampilkan bahwa angka ini tidak valid. Jadi ini exception ini untuk menghindari error pada kode. Selanjutnya, nah ini kurang lebih sama menggunakan raise dan except itu sama. Nah, untuk fungsi assert sendiri, jadi ketika semuanya mengandung mengenai cara kita untuk menangani suatu kondisi yang menimbulkan pengecualiannya ini tidak terpenuhi. Selanjutnya ada iterator atau generator. Nah, iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Kemudian jika i dalam sebuah iterator, setiap panggilan ke fungsi bawaan selanjutnya menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Kemudian pengecualian stop iteration dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, kalau untuk generatornya sendiri yaitu teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python melalui penggunaan generator. Nah, generator ini dapat memiliki beberapa perintah hasil yang mana iterator dan generator ini memberikan manfaat evaluasi jika nilai dihitung saat diminta. Jadi seluruh rangkaian ini tidak perlu berada di memori pada satu waktu. Langsung saja kita coba di sini. Misalnya contoh. Yang pertama itu contoh iterator. Ini list angka. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian IT, iter, list angka, kemudian kita print menggunakan metode next yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya dengan iteratornya. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, coba kita print lagi selanjutnya. Lalu kita run ulang. Makanya pada hasil outputnya di sini akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena pada print IT ini dia akan mengambil masing-masing satu elemen. Nah, elemen pertama untuk print ini dia akan mengambil angka 1, kemudian pada print selanjutnya dia akan mengambil angka 2, 3, 4, dan 5, begitu seterusnya. Jadi dia akan mengambil elemen-elemen yang ada pada list tersebut. Nah, ini adalah contoh iterator. Sekarang kita akan membuat contoh untuk generator. Misalnya di sini kita mempunyai suatu fungsi count to up, kemudian max, di mana count-nya ini sama dengan 1, kemudian while count-nya ini max. Maka di sini kita berikan generatornya, di mana generatornya adalah nil yang menghasilkan nilai dan melanjutkan eksekusi fungsi dari tempat yang sama ketika kita gunakan count, yieldnya count,
Kemudian kita terapkan count itu atau iterasinya akan bertambah sama dengan 1. Kita buat objeknya. Max-nya sama dengan 5, lalu kita print counternya. Lalu kita tes jalankan. Nah, di sini akan terdefinisi bahwa ini adalah generator objek count to up. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin melihat hasilnya? Maka di sini kita menggunakan print next counter. Lalu kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan angka 1 sama seperti iterasi yang sebelumnya, iterator. Nah, di sini dia akan error karena di sini saya memprint sebanyak angka 6, sementara di sini pada pengkondisian sebelumnya dia itu hanya sampai pada batas 5. Dan akan melakukan stop iterasi. Jadi kurang lebih seperti ini untuk mengenai iterator dan generator. Ini adalah contoh yang kurang lebih sama. Kemudian selanjutnya ada kenyamanan Python tambahan atau additional Python convenience. Jadi ekspresi bersyaratnya yaitu misalnya penulisan kode if n sama dengan 0 ini, atau bisa dilihat di sini bisa kita singkat seperti ini menjadi satu baris. Yang tadinya 5 baris kita bisa singkat menjadi satu baris. Dan itulah kenapa kita menggunakan Python, karena Python itu sintaksnya mudah, jadi sesuatu yang tadinya kodenya itu sampai 40 baris, kalau pada Python kita bisa hanya menggunakan 10 baris untuk menampilkan hal yang sama pada 40 baris kode tersebut. Nah, selanjutnya itu sintaks pemahaman. Contohnya kurang lebih sama, jadi kalau misalnya kita memiliki kode beberapa baris, kita bisa mempersingkat lebih pendek menjadi satu baris. Ini kurang lebih sama, this comparison. Selanjutnya mengemas dan membongkar urutan, kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cakupan dan ruang nama, di mana proses di sini menentukan nilai terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Jadi setiap kali kita ingin pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, maka definisi tersebut dibuat dengan A. Nah, untuk spesifik cakupannya, penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam apa yang disebut, atau maksud saya apa yang disebut cakupan. Jadi penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Langsung saja pada contoh di sini. Kita hapus ini. Jadi namespace itu adalah ruang yang berisi nama-nama simbol yang menghubungkan dengan objek terkait. Kemudian cakupan ini adalah bagian dari program di dalam namespace yang sudah diproses. Untuk cakupan ini dengan namespace ini, misalnya contohnya def author fun. Author var am site. Kemudian def inner funds
inner var sama dengan yang inside. Nah, lalu kita tes print. Kita print outer variabelnya, padahal di sini kita masuk ke dalam inner variable. Misalnya di sini print outer var. Cakupannya ini, kemudian namespace-nya adalah ini. Jadi kita misalnya ini kita ada di dalam fungsi outer function dan di mana dalam fungsi inner function kita bisa mengakses variabel yang ada di luar dari inner function, yaitu outer function. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah modul atau kumpulan fungsi yang terkait erat dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Nah, contohnya itu Nah, di sini saya sudah membuat sebuah modul. Di sini merupakan OS adalah modul. Jadi modul itu merupakan suatu kumpulan library atau fungsi khusus yang terkait dengan kelas-kelas yang didefinisikan dalam satu program Python itu sendiri. Jadi di contoh ini itu kita mengimport modul yang bernama OS untuk membersihkan layar ketika kita menjalankan suatu program. Misalnya print saya, lalu ketika kita jalankan, maka langsung akan tampil modulnya atau hasil outputnya. Nah, kalau misalnya saya menghapus ini, maka dia akan menampilkan banyak sekali kode-kode seperti ini. Dan juga di modul itu banyak kumpulan fungsi terkait dengan list-list yang didefinisikan pada satu file kode sumber yang mungkin memiliki banyak nilai dalam satu dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai introduction programming atau pengantar Python pemrograman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.